Ya Musyafi ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin ushud lana hi sultan ija kamalan auna. Ulangi. Ya Musyafi ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin ushud lana bihi sultan ija kamalal auna. Wahai pemberi syafaat, wahai terpilih mulia, penghulu kami Nabi Muhammad, raihlah kami yang padanya ada kekuatan pertolongan. Ya syirana bihil barakah nuran ala qulubina. Ya jayyidana bihi syafa'ah bi anfusi mutmainah. Wahai sir kami yang padanya ada berkah cahaya hati kami. Wahai kedermawanan yang padanya ada syafaat diri ketenangan. Ya Musyafi ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin ushud lana sultan ija kamalal auna. Ya khairana bihi rahmah fajran ala jahirina. Ya kafiyana bil inayah bi arwahi mardiyah. Wahai kebaikan kami yang dengannya rahmah cahaya johir kami. Wahai pencukup kami yang padanya ruh dalam ridho ilahi. Ya Musyafi ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin ushud lana bi sultan ija kamalan auna. Ya lutfana bihil karamah adaban ala khuluqina. Ya hubbana bihil afiyah bi ulumi ma'rifah.
Wahai kelembutan kami yang dengannya kemuliaan adab pekerti kami. Wahai kecintaan kami yang padanya keselamatan dengan ilmu ma'rifat. Ya Musyafi, Ya Mustafa, Sayyiduna Ushud lana Sultan Iza kamala Auna La ilaha illallah Warjub lana ya somad La ilaha illallah Ilaman huwa hu yahu La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu La ilaha illallah ya ahad antal ahad La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada La ilaha illallah ilaman huwa hu yahu La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu La ilaha illallah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, handai taulan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan juga kepada kita ridho dan kasih sayangnya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi mudah mengamalkan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, dan dapat selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita ini, di barzah kelak maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Fathur Rabbani saya mengisahkan tentang betapa jikalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, janganlah terlalu banyak mengikuti ujar-ujar orang lain, pendapat-pendapat orang lain. Apalagi pendapat-pendapat orang itu, ujar-ujar itu kebanyakan daripada golongan orang-orang yang munafik. Bahagian mereka adalah pendusta dan mendustakan agama Allah, orang-orang yang jauh dengan Allah. Maka apabila kita mengambil falsafah pikiran-pikiran mereka, kerap kali untuk kehidupan kita, kerap kali justru akan menyusahkan kita dan menjauhkan kita dari kebahagiaan demi kebahagiaan. Dan yang lebih parah lagi adalah mengganggu keimanan kita. Inilah yang penting dalam kehidupan ini. Mudah saja, misalnya Anda pernah mendengar hidup itu adalah uang misalnya.
istilahnya waktu adalah uang misalnya, lalu Anda berprinsip seperti itu, akhirnya hidup Anda menjadi hanya mengejar uang. Anda lupa dengan tujuan akhirat Anda sendiri. Wabtagi fima ataqallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini yang penting kata saya. Wasbir. Sebentar. Ittaba'al qaumul ladzi la ya'qiluna ghairul haqqi azza wa jalla. Engkau mengikuti orang-orang la ya'qiluna yang tidak memiliki logika mengabdi kepada Allah, sehingga logikanya cenderung, pikiran-pikirannya cenderung mengingkari Allah azza wa jalla. La yasma'una, mereka tidak mau mendengarkan kalam-kalam Allah. La yabsaruna ghairahu, mereka tidak mau melihat kebenaran tentang Allah azza wa jalla. Fasbir ala aziyatil khalqi talaban lirida'il haqqi azza wa jalla. Karena itu tetaplah engkau bersabar di jalan Allah azza wa jalla. Dalam hal sekalipun mungkin engkau dituding dan dituduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam ragam, tuduhan kehinaan yang merendahkan dirimu, talaban lirida'il haqqi azza wa jalla, untuk kamu mencapai ridho Allah azza wa jalla. Ngapain belajar agama? Kenapa jadi belajar agama? Menghabiskan waktu saja. Subhanallah. Bayangkan, kalau hidup ini tidak bekerja, kamu tidak akan dapat duit, kamu tidak akan bisa hidup. Padahal anak-anak begitu dilahirkan mana tahu di duit lah. Ya kan, hidup aja yang lainnya. Nah, hidup aja lah. Nah, ini adalah berbeda yang mengakibatkan kita terpicu habis-habisan. Karena kata saya kemarin, beberapa waktu kemarin, dunia ini soal teknik aja. Dunia ini soal teknik, akal-akalan aja. Kalau akhirat nggak bisa akal-akalan. Akhirat itu perlu pakai ilmu. Artinya dunia ini pakai akal-akalan, kenapa? Ya cari duit itu kan akal-akalan ya. Dipuntal-puntal daging lawan daging ayam jadi pentol ya lah. Asal akun jualan pentol ya lah, jadi duit enggak? Jadi duit ya lah. Nah, dipuntal-puntal baras ya lah, bani ya lah, diletakkan di tanah, ada tumbuhnya baninya ya lah. Asal rajin mau bekerja ya, asal rajin aja sebenarnya hidup di dunia ini, mau aja dapat aja insyaallah lah. Nah, yang susah tuh kalau mencari pekerjaan, kalau berpilih-pilih lah. Nah, berpilih ini perlu kesabaran. Ya Pak. Nah, jadi bekerja ini mirip-mirip aja orang nang hendak mencari bini itu sama aja tak. Iyalah. Nah, pilih memilih. Sudah, wasbir, bersabarlah. Yang penting kamu perhatikan dalam dirimu itu mayabtalika bihi bi anwa'il balaya. Banyak sekali yang engkau perlu sabar ketika engkau menerima cobaan-cobaan ujian dari Allah. Engkau perhatikan itu ujian dari Allah. Jadi kalau kita diejek oleh orang lain, sebenarnya jangan melihat manusianya. Yang perlu kita perhatikan bagaimana Allah menguji emosi kita. Apakah kita masih bisa bersabar atas penghinaan orang lain? Bukan manusianya yang kita perhatikan. Mun bini pangguru jar menyenyangit di rumah, ujian. Yalah, ujian. Kenapa jadi dulu pilih bini penyenyangitan? Ya kan? Iyalah. Nah, tapi kita tidak perlu melihat dirinya. Yang kita perhatikan adalah Allah meletakkan ujian itu di hadapan kita. Jadi kita ini sudah berhadapan dengan Allah azza wa jalla. Bi anwa'il balaya. Begitu banyaknya Allah memberikan bencana-bencana itu kepada hidup manusia ini. Sebenarnya banyak benar. Kalau dalam hadis Nabi itu bahkan tercucuk duri pun, tercucuk jarum waktu berjahit, nah tercucuk berdarah, itu pun ujian. Arti ujian itu bisa enggak setiap ujian itu kita merangkai menjadi bernilai ibadah atau tidak? Waktu berjalan ke kebun, ke perumahan lah, orang Tamban.
tagu berjalan di di kayu katitian pas tagugur basah baju nih. Aduh bungol bana aku ngejar, kenapa kada hati-hati lalu aku ngejar? Enggak ada dapat pahala, tidak dapat pahala. Tapi begitu jatuh Allahu Akbar jawab, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada kesalahan apa hamba ini ya Allah? Oh kita itu lupa dengan Allah lalu beringat lawan Allah. Maka ketika itu jadi pahala bagi kita. Nah jadi amal soleh tanpa sadar kita jadi amal soleh. Mengingat Allah akhirnya kita. Tadi jawaban kita berarti aku disuruh oleh Allah untuk mengingat Allah. Tadi aku lupa dengan Allah. Lalu kita mengingat Allah. Kalau dikatakan tidak hati-hati tiap hari kita lewat situ sudah, iyalah. Masa tidak hati-hati lagi sudah tiap hari dah. Iyalah. Anak garing. Iyalah. Kalinya ditiwas bini pian bang tidak memperhatikan non anak. Nah itu kan betitiwasannya ndak ada faedahnya ya lah. Melihat anak sakit langsung kita ini ujian dari Allah. Ya Allah ampuni kesalahan hamba, ampuni dosa-dosa hamba, sembuhkan anak ini dari sakit. Nah ini jadi lil faedah amal soleh namanya kata saya. Nah ini nang belajar tasawuf berpuluh-puluh tahun nggak paham. Lain yang dipelajari, yalah. Nah, ilmu ketuhanan beda yang dipelajari. Jadi kita memang belajar agama ini perlu melewati para ulama-ulama. Yalah, belajar fikih kita melewati saluran Imam Syafi'i, turunannya siapa? Imam Nawawi misalnya, yalah. Imam siapa? Baidawi misalnya. Itu tokoh-tokohnya Imam Haitami misalnya, Imam Ghazali, yalah. Belajar ketuhanan kayak Imam Ghazali tokoh-tokohnya, atau Imam As-Sajili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya, Imam Qusairi misalnya. Haja dabullahu ta'ala ma'a ibadihil mustafina muqbitin. Inilah Allah sebenarnya langsung mengajarkan adabmu kepada Allah Azza wa Jalla, kepada hamba-hambanya yang terpilih, al-muqbitin, yaitu yang al-khashiin, yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, yang takut kepada Allah Ta'ala, yaqta'ahum anil kul. Allah ingin memotong mereka hamba-hamba yang dikasih itu untuk agar perhatiannya kepada diri wajah Allah Azza wa Jalla. Nah ini jadi musibah dan bermacam. Yang namanya musibah itu apa aja? Angin pun lewat di hadapan kita, angin. Cuma tidak pernah melihat angin bang lah. Angin lewat pun itu sebenarnya ujian. Jadi setiap yang menimpa diri kita itu disebut dengan musibah. Ma'asobaka, apa saja yang menimpa kamu, berarti apa saja di sekeliling kita itu adalah Allah merebut kita supaya kita memperhatikan Allah. Tut angin kepada Allah, hujan turun kepada Allah, selesai hujan turun kepada Allah, perhatian kita kepada Allah lagi. Allah merebut kita, yaktahum, Allah memotong mereka supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Sampai kata saya, wa yabtiliyahum bi anwa'il bala wal afati wal mihani. Bahkan Allah, kalau kamu tidak paham juga, Allah akan menimpakan kepada kamu bi anwa'il balaya, bermacam-macam bencana, wal afati dan gangguan, wal mihani, cobaan-cobaan, kesengsaraan dalam hidup. Bila kita tidak mau paham. Pernah lah pian mendengar orang musibah beruntun? Pernah lah? Ayo. Sudah sakit garing. Ya lah. Kada berduit pulang orang. Miskin pulang hidup. Yalah. Kalau orang sugihnya kena penyakit ndak apa-apa lah, masih bisa mengadu ke dokter. Ini kalau miskin ya apa mengadu ke dokter? BPJS sudah ada, bayar BPJS-nya tidak sanggup juga. Hah? Masih juga tidak paham dengan Allah. Terlalu. Tapi Allah akan terus lagi uji, lagi jar Tuhan.
Ya lah, tiba-tiba penyakitnya begarak, begarak tuh, renyut-renyut penyakitnya, nyot, sakit, aduh. Pian pernah lah renyut sakit gigi ya Pak? Setiap detik kah, setiap menit kah sakitnya? Hah? Ayo. Nah, Tuhan mengatakan supaya hamba ini wajahnya dihadapkannya kepada Allah aja wajah-wajah, Masya Allah. Nah, ayo Bu, kayak apa Bu? Sakit banak lah pula. Nah, sedikit Bu ini lagi. Iyadiku alaihimud dunya wal akhirah. Allah menyempitkan kepada mereka dunia dan akhirat. Nah, yuk. Jadi supaya kita jangan diuji Tuhan ngalih-ngalih, caranya kayak Pak, banyaki mengingat Allah, banyaki mengingat Allah, banyaki puji Allah, agungkan Allah, sehingga musibah itu tidak jadi datang, diliungkan Allah ke lain. Mau sakit kita nih, cuma karena kita banyak mengingat Allah, terjadi dialog. Ujar malaikat, ya Allah kasihan si Din nih, kalau engkau timpakan penyakit ya Allah. Padahalnya orang ini sudah banyak ya mengingat Allah, mengingat pujian, selalu mengingat engkau ya Allah, memuji engkau ya Allah. Hindarakannya musibah ya Allah. Kasihan si Din. Ujar malaikat, ya Allah lah. Nah, malaikatnya perhatikan juga, karena malaikat itu dalam hadis ada 20 orang malaikat yang membantu kita dalam hidup ini. 20 orang. Kalau orang kampung bahari berapa? Madahkan 7 lah. 7 sahabat 7 aja. Yalah 20 dalam hadis Nabi. Di antara mereka ialah mendoakan kita kebaikan untuk kita. Nah, jadi supaya rumusnya jangan sakit tadi itu, banyak yang mengingat Allah. Wa matahtal arsi ila sara, bahkan Allah akan mengejar orang itu dari aras sampai kepada bumi yang paling terendah. Makanya jangan biar kayak apa aja hebatnya, ya lah. Kalau sudah Allah mengujinya, menimpakannya musibah, bencana, kayak apa? Siapa kau menghindar? Tidak ada yang bisa menghindar kecuali hanya kepada Allah juga memintanya. Yabna bizalika wujudahum, maka jadilah orang itu fana, hancur, wujuduhum akan wujud mereka, dipaksa oleh keadaan mereka fana. Kalau begitu lebih baik kita fana duluan. Nah, lebih baik kita fana duluan sebelum daripada dipaksa Allah fana. Kayak apa toh? Panah, bu, ini panah bu, panah ini ngali benar. Panah ini artinya rusak. Jadi orang panah artinya rusak, dirinya rusak. Rusak itu artinya tidak ada yang diingatnya kecuali hanya Allah. Tidak ada disadarinya yang bisa memberikan kekuatan, kemampuan untuk hidup kecuali hanya. Yuk, nang menyamankan hidupnya Allah. Lain duit lain. Ya kah? Nah, ini meyakinkan hati, itu di perasaan timbul seperti itu. Itu namanya itu namanya kita memulai diri kita fana. Yang dikisahkan orang dulu adalah mati sebelum mati. Ujar Nabi, mutu qabla mautikum. Matilah kamu sebelum kalian dimatikan. Bahasa lainnya, panalah kalian sebelum dipanakan. Dipanakan kayak apa? Allah memanahkan. Bila bulan sudah panah, maka musibah tidak datang lagi loh pian. Kenapa? Karena perasaan pian sudah pas kepada Allah. Jauh pian sudah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, yaitu mengakui kehebatan keagungan Allah Azza wa Jalla benar-benar dalam perasaan. Selama ini kebanyakan kita mengakui Allah itu hebat melewati mana? Mulut aja lah. Waktu bacaan Allahu Akbar, ya kah?
Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha Agung ya lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hanya di mau perasaan adalah biasa-biasa, ada yang sekali-sekali. Ya kah? Itu problematikanya. Jadi beragama itu masukkan ruh kita. Ruh kita itu bentuk wujudnya sekarang ini, ruh kita itu bentuknya adalah perasaan kita kepada Allah aja wajalla. Dalam ilmu ketuhanan namanya jauh namanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim